roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Ku mau hidup seluruh kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi di surga. Kau ajarku hidup berarti seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Noel berdoa, Noel. Bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa di tempat ini Bapa. Secara daring ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa kami bisa bersama-sama lagi Bapa. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah pikiran kami Bapa dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Bantulah kami bisa mengerti firman-Mu ini. Dalam nama-Mu kami ucapkan syukur. Amin. Oke, makasih Jan, makasih Noel. Shalom semuanya. Salam, Robert. Hari ini kita mau bahas tentang perubahan kodrat. Jadi kalau ditanya apa yang membedakan, apa yang paling membedakan kekristenan dengan agama lainnya adalah perubahan kodrat sebetulnya. Jadi kalau kita bahas perubahan kodrat, kita sedang membandingkan kekristenan dengan agama. Berarti ukuran kita, standar kita harusnya bukan standar agama, tapi standarnya Tuhan Yesus ya. Matius 5 ayat 20 jelas bilang, jikalau hidup keagamanmu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Jikalau hidup keagamanmu tidak lebih benar, kata kebenaran di situ kita tahu dikaiosune, artinya tingkah laku, baik yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Jadi sekali lagi, apa yang paling membedakan kekristenan dengan agama lainnya adalah perubahan kodrat. Jadi nggak ada sebetulnya agama manapun, filsafat manapun yang mengajarkan tentang perubahan kodrat. Hanya di dalam kekristenan. Seperti biasa, kalau nanti ada yang mau tanya di tengah-tengah atau ada yang mau interupsi, saya persilahkan. Perubahan kodrat adalah keistimewaan dan keunggulan yang ada pada kekristenan. Kenapa dibilang keistimewaan dan keunggulan? Kenapa? Karena hanya orang yang dipilih dan orang yang menerimanya yang diberi kuasa supaya bisa dikembalikan ke rancangan semula.
Makanya kenapa kita dibilang istimewa, kenapa kita dibilang unggul. Keunggulan kita melebihi keunggulan siapa tadi? Matius 5 ayat 20. Orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa kita dibandingkan dengan orang Farisi dan ahli Taurat? Pertanyaannya begitu ya. Kenapa kita dibandingkan dengan mereka? Karena ada yang bisa tebak nggak kenapa? Kok Tuhan Yesus membandingkan hidup keagamaan kita dengan tokoh agama, bayangkan. Dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa kita dibandingkan dengan mereka? Kenapa? Karena ada yang mau jawab nggak? Karena mereka, orang Farisi dan ahli Taurat itu merupakan simbol kesalehan tertinggi dalam agama. Simbol kesalehan tertinggi dalam agama. Artinya kalau kita dibandingkan dengan mereka, harusnya kita lebih unggul dibandingkan mereka dalam hal tadi ya, kebenaran ya. Dalam hal kebenaran. Dalam tingkah laku, baik yang tidak kelihatan apa? Pikiran, perasaan, keinginan, dan yang kelihatan. Jadi sekali lagi perubahan kodrat adalah keistimewaan dan keunggulan yang ada pada kekristenan yang tidak ada dalam ajaran manapun. Bahkan tidak ditemukan dalam ajaran filsafat sekalipun. Sesungguhnya inilah keistimewaan dan keunggulan yang ada pada kekristenan. Tetapi sayangnya keunggulan ini tidak disadari dan tidak dikenali dalam kehidupan banyak orang Kristen. Jadi banyak orang Kristen yang terjebak dalam nuansa agamani sehingga mereka tidak menyadari keunggulan mereka. Mengerti nggak nih maksudnya? Dulu saya terjebak dalam nuansa agamani. Saya merasa saya berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Tapi semua itu ternyata belum cukup, belum mampu. Bahkan dikatakan, ya belum sama sekali. Karena Tuhan bukan menghendaki perbuatan yang didasarkan pada hukum atau peraturan sejatinya. Tapi perbuatan yang didasarkan pada, udah. Tapi perbuatan yang didasarkan pada apa? Tadi saya sampai mana sih? Saya bahas apa sih? Saya jadi lupa kan. Ahli Taurat, simbol tertinggi. Bukan. Aduh, lupa kan. Oke, kita skip aja ya. Nanti kalau ingat lagi baru saya sambung. Sekali lagi, dalam kekristenan itu sebetulnya perubahan kodrat itu merupakan keunggulan dan keistimewaan. Sayangnya keistimewaan, keunggulan ini tidak ditemukan, tidak dikenali dalam kehidupan banyak orang Kristen. Jadi banyak orang Kristen yang terjebak di dalam suatu pola keberagamaan yang kering, yang kaku dan kering. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi yang kosong sebetulnya. Jadi kalau ditanya apa isi keselamatan di dalam kekristenan, kita bisa langsung jawab. Isi keselamatan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bukan hanya potensi atau kesempatan manusia diperkenankan masuk langit baru, bumi baru saja. Tapi isi keselamatan adalah perubahan kodrat. Jadi sebetulnya kalau kita yang percaya Tuhan Yesus tapi tidak mengalami perubahan kodrat, ini sama dengan menyia-nyiakan anugerah. Sama dengan menyia-nyiakan penebusan Tuhan Yesus. Karena banyak orang yang tidak menyadari dan tidak mengenali keistimewaan dan keunggulan yang ada pada kekristenan, akhirnya
tentu saja mereka tidak pernah mengalami perubahan kodrat yang merupakan esensi. Esensi itu apa sih? Esensi itu hakikat. Esensi itu inti. Esensi adalah hal yang pokok. Jadi karena mereka tidak menyadari keunggulan tersebut, mereka tidak menyadari esensi dari keselamatan. Sekali lagi, isi dari keselamatan adalah perubahan kodrat. Kalau kita yang percaya Tuhan Yesus terus merasa sudah diselamatkan, tapi tidak mengalami perubahan kodrat, wah ini sama dengan menyia-nyiakan keselamatan ya. Jadi iman itu bukan hanya diyakini, tapi juga dialami. Kalau iman cuma sekedar diyakini, gue meyakini kalau gue udah percaya Tuhan Yesus, gue pasti selamat. Nah ini kan iman yang ceroboh ya. Iman itu harus dibangun dari reason and faith ya. Jadi harus seimbang. Sekali lagi, esensi dari keselamatan adalah mengubah kodrat. Dengan hal ini sesungguhnya mereka yang menyia-nyiakan keselamatan dalam Tuhan Yesus atau yang Tuhan Yesus sediakan adalah mereka yang tidak menghargai pengorbanan atau tidak menghargai penebusan. Ironisnya mereka tidak menyadari keadaan tersebut. Mereka merasa memiliki keselamatan dan berhak masuk ke dalam surga. Nih, ini iman yang bahaya nih, iman yang ceroboh. Jadi kalau orang udah merasa diselamatkan karena pengajaran suatu keyakinan, karena suatu doktrin, akhirnya mereka merasa berhak masuk surga tanpa mengalami perubahan kodrat. Ini sekali lagi, ini iman yang fatal ya. Iman yang fatal. Karena hal ini maka tidak ada usaha untuk mengerjakan keselamatan atau tidak ada usaha untuk mengalami perubahan kodrat ilahi. Ya iyalah. Kenapa ada kata kerjakan keselamatan? Kalau penebusan Tuhan Yesus benar-benar mengubah kodrat kita. Nggak perlu ada ayat kerjakan keselamatan. Nggak perlu ada ayat kenakan pikiran perasaan Kristus. Nggak perlu. Tapi kan ada ayatnya kan, kerjakan keselamatan, kenakan pikiran perasaan Kristus. Berarti kodrat ilahi itu bukan sesuatu yang otomatis, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Nah, sekali lagi banyak orang Kristen tidak menyadari keunggulan ini. Karena tadi ya, karena kasusnya dia terjebak dalam pola keberagaman, sehingga dia merasa apa yang dijalaninya selama ini itu berkenan, padahal belum ya. Jadi orang Kristen atau orang percaya seharusnya terus terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru yang tentu memiliki aplikasi dan implikasi yang nyata, bukan hanya sekedar rumusan doktrin tapi tidak memiliki aplikasi-implikasi. Kalau ditanya menyia-nyiakan keselamatan apa sih? Kan dari tadi disebut ya. Menyia-nyiakan keselamatan apa sih maksudnya? Menyia-nyiakan keselamatan artinya adalah merasa sudah selamat tanpa memiliki perjuangan untuk mengenakan kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu karakter ilahi atau cara hidup Tuhan Yesus atau Injil. Pelan-pelan. Menyia-nyiakan keselamatan artinya adalah merasa sudah selamat tanpa memiliki perjuangan untuk mengenakan kodrat ilahi atau karakter ilahi. Karakter ilahi tentu menunjuk cara hidup Tuhan Yesus atau Injil. Jadi merasa sudah selamat tanpa memiliki perjuangan untuk mengenakan kodrat atau mengerjakan keselamatan adalah iman yang sia-sia sebetulnya. Nah kan banyak orang percaya kan merasa tidak perlu mengalami perubahan kodrat. Sorry, bukan orang percaya, saya ralat ya. Orang beragama pada umumnya. Bagi orang beragama pada umumnya yang memiliki hukum-hukum atau syariat yang harus ditaati, maka mereka tidak memerlukan perubahan kodrat hidup. Bagi mereka yang penting adalah
pembinaan atau pendidikan agama supaya umat mengenal tatanan. Tatanan itu aturan, tatanan itu tata tertib, tatanan itu sistem. Jadi bagi mereka yang penting sekali lagi adalah pembinaan atau pendidikan agama supaya umat mengenal tatanan hukum mereka dan memenuhinya dalam hidup keseharian. Seperti bangsa Israel, mereka merasa tidak perlu mengalami kelahiran baru yang mengubah kodrat hidup mereka dari kodrat manusia berdosa menjadi kodrat ilahi atau karakter ilahi. Karakter ilahi itu kalau disederhanakan seperti Tuhan melihat, seperti Tuhan memandang, seperti Tuhan merasa, atau seperti Tuhan bertindak. Dengan kodrat manusia atau human nature, saja mereka sudah bisa melakukan hukum-hukum atau syariat agama mereka. Jadi keadaan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa sesungguhnya masih berpotensi, masih berpeluang, masih memiliki kesempatan menjadi manusia yang bermoral baik. Tapi kebaikannya bukan kebaikan yang absolut, bukan kebaikan yang dikehendaki oleh Allah. Tentu kebaikan yang dimaksud di sini adalah kebaikan yang bersifat sangat relatif. Di orang-orang yang merasa tidak perlu mengalami perubahan kodrat, mereka merasa sudah cukup dengan melakukan hukum atau syariat agama mereka. Dan keadaan kodrat dosa di dalam diri mereka atau keadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, sekali lagi ya, masih berpeluang, masih berpotensi memiliki kesempatan menjadi manusia yang bermoral baik. Tentu bermoral baik dalam standar yang relatif ya. Tentu kebaikan di sini adalah kebaikan yang sangat relatif. Kebaikan yang relatif artinya adalah kebaikan dari sudut pandang mata manusia yang bisa berubah dan masing-masing individu atau komunitas yang memiliki perspektif yang berbeda. Jadi kalau ditanya semua agama sama nggak sih? Misalnya kalian ditanya nih sama orang tiba-tiba, menurut lu semua agama sama nggak sih? Buat gue sih sama aja, semua agama mengajarkan kebaikan. Nah ini problemnya. Ini problemnya. Karena sekali lagi ya, kebaikan yang diajarkan oleh masing-masing keyakinan, masing-masing komunitas itu sangat relatif. Ya semua agama benar mengajarkan kebaikan. Tapi kalau orang belajar kebenaran dengan sungguh-sungguh, dia tahu kalau dalam kekristenan itu standarnya bukan kebaikan yang bersifat relatif, tapi kebaikan yang dalam segala hal sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Kebaikan dalam perspektif Allah. Jadi ini mutlak, bukan relatif ya. Bukan relatif. Sebetulnya kalau mau dipandang relatif juga bisa sih, bisa juga. Dalam arti keberkenanan Tuhan atas umur kerohanian masing-masing orang itu berbeda. Tapi kalau yang dibilang sifatnya relatif dalam arti pandangan masing-masing komunitas atau keyakinan, jelas salah ya. Ini nggak ada yang mau nanya nih, nggak ada yang mau interupsi nih. Berarti jalan terus ya. Ini saya berusaha sepelan mungkin ini. Nah ini yang menarik nih. Banyak orang kan berpandangan, banyak pengajar, terus teolog juga berpandangan bahwa kejatuhan manusia membuat manusia menjadi rusak sama sekali. Membuat manusia harus menjadi seperti hewan atau binatang. Artinya liar. Padahal nih, harus dipahami bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa tidak membuat manusia harus menjadi seperti hewan dalam hal kelakuan.
Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak kehilangan pikiran, perasaan, atau apa gimana ya. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, potensi moralnya menjadi terbatas. Saya ulang nih, pelan sekali. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, potensi moral manusia menjadi terbatas. Tadinya nggak terbatas. Jadi kalau kita berusaha mengenakan kodrat ilahi, potensi moral kita itu menjadi tidak terbatas. Artinya bisa mencapai kesucian, bisa mencapai kehendak Allah, atau sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Sekali lagi, karena manusia jatuh ke dalam dosa, makanya potensi moralnya menjadi terbatas. Manusia yang jatuh ke dalam dosa tetap masih bisa melakukan moral yang baik, karena masih berkemampuan untuk melakukan perbuatan baik berdasarkan hukum terbatas. Manusia masih bisa berkuasa atas dosa, dalam arti kejahatan yang melanggar norma manusia, seperti mencuri, membunuh, berzina, dan sebagainya. Ini yang disebut argumentasi moral. Jadi kalau dibilang Tuhan itu nggak ada, ya argumentasi moral ini. Bahwa di belahan dunia manapun, manusia kok bisa ya punya norma-norma kebaikan yang sama. Nah, ini namanya argumentasi moral. Tapi argumentasi moral ini, kalau kita bahas dalam konteks pembahasan sekarang, konteks manusia yang jatuh ke dalam dosa, potensi moralnya menjadi terbatas. Nah, ini masalahnya nih. Jadi, kedatangan Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sebetulnya memberi kita kesempatan supaya potensi moral kita menjadi tidak terbatas, supaya kita bisa mengenakan kodrat ilahi. Nah, ini harusnya target kita. Kemarin saya bilang di komsel satunya lagi tuh, saya lupa. Kesucian yang tidak terbatas itu bagaimana? Ya, kalau kita bahas perjanjian lama itu kan kebaikannya itu menurut apa yang tertulis ya. Dekalogus sesuai dengan bunyinya. Jangan mencuri ya jangan mencuri. Jangan membunuh ya jangan membunuh. Jangan berzina ya jangan berzina. Tapi kalau perjanjian baru kan nggak tertulis. Kita harus betul-betul punya kepekaan, spiritual quotient, kecerdasan roh, kecerdasan rohani. Nah, ini yang disebut tidak terbatas itu. Jadi kehendak Tuhan atas manusia itu ada tingkatannya ya. Ada tingkatannya. Kalau yang tadinya manusia tidak bisa mengerti maunya Allah dan hanya mampu melakukan yang tertulis, sekarang manusia dikasih kesempatan supaya bisa punya potensi moral yang tidak terbatas. Artinya bisa mencapai kualitas pikiran, perasaan, dan kehendak bebas seperti yang dikehendaki oleh Allah. Hukum moral Allah, kodrat ilahi, karakter ilahi. Jadi ini sangat gimana bilangnya ya? Sangat menuntut kepekaan. SQ itu kan spiritual quotient, artinya kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Nah, ini kan nggak tertulis. Ini nggak tertulis. Nggak tertulis. Seiring belajarnya orang percaya, bahasanya gimana ya? Semakin orang percaya belajar, semakin pengertiannya bertambah, semakin tingkatannya bertambah, semakin dia mengerti kehendak Allah. Nah, ini sifatnya progresif ya. Kalau dibanding nama Lucifer itu kan tidak progresif ya. Sayang sih ayatnya sangat terbatas ya, yang dimaksud tidak progresif di situ sampai mana gitu. Apakah sampai pada level seperti Tuhan, kan itu nggak terlalu dijelasin ya. Oke, saya mau ulang statement tadi nih, soalnya tadi kepotong. Manusia masih bisa berkuasa atas dosa. Ini dalam konteks kejatuhan manusia ya. Dalam arti kejahatan melanggar norma manusia, seperti mencuri, membunuh, dan berzina, dan sebagainya.
Karena hal inilah maka Allah berkata kepada Kain bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu, tetapi ia harus berkuasa atasnya. Nah, ini kan konteksnya, ya udah buka dulu deh. Kejadian 4 ayat 7. Ada yang bisa share screen ini? Oke. Oke, tolong baca siapa nih? Yosua Sirait. Apakah kamu kejadian jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di debu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Oke. Ini konteksnya manusia udah jatuh ke dalam dosa, apa belum jatuh ke dalam dosa? Ini saya nanya nih, siapapun boleh jawab. Sudah, Kak. Udah, tahunya dari mana? Ini Kain kan? Iya, Iya, udah jatuh lah. Udah punya anak. oke. Mantap. Sebenarnya sederhananya lagi, ini kejadian 4. Kejadian 3 manusia udah jatuh ke dalam dosa gitu ya. Jadi artinya ini konteksnya udah jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan bilang kepada Kain, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dalam kasus Kain tersebut jelas sekali bahwa Kain mestinya dapat menghindari praktik pembunuhan ya. Tetapi Kain memilih untuk membunuh adiknya. Dalam kehendak bebasnya Kain memilih membunuh adiknya. Oke, ayatnya cukup. Jadi adalah sangat keliru kalau seseorang berpikir bahwa kejatuhan manusia membuat manusia tidak dapat berbuat kebaikan sama sekali. Ulang nih ya. Jadi adalah sangat keliru kalau seseorang berpikir bahwa kejatuhan manusia membuat manusia tidak dapat berbuat kebaikan sama sekali. Tentu bisa, tapi kebaikan yang bersifat terbatas, yang bersifat relatif. Kejadian Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan potensi moralnya. Kalau pakai bahasa dalam konteks hari ini gitu ya, kira-kira bunyinya. Kehilangan potensi moralnya. Kebaikan yang mampu manusia lakukan adalah kebaikan berdasarkan norma hukum pada umumnya, bukan berdasarkan kesucian atau kehendak Allah. Ini dua hal yang berbeda ya. Kenapa Tuhan ngasih hukum? Kenapa Tuhan menurunkan hukum kepada Musa kalau Tuhan tidak menghendaki itu? Ya karena belum ada fasilitas keselamatan. Karena keselamatan itu proses ya. Proses, bukan sesuatu yang gampangan gitu. Ingat ada tatanan Allah ya. Allah itu adalah Allah yang berproses. Jadi kalau dibilang kenapa Tuhan kasih norma umum, kenapa Tuhan kasih hukum kalau Tuhan menghendaki manusia untuk mencapai kesucian Allah? Ya pelan-pelan, itu kan transisi ya. Makanya kalau ada orang bilang, wah nggak adil dong orang hidup di perjanjian baru sama perjanjian lama. Ya itu haknya Tuhan ya, hak prerogatifnya Tuhan ya. Dan kita juga tidak tahu apa alasannya sebetulnya kalau mau dipersoalkan. Kenapa orang perjanjian lama nggak dikasih kesempatan buat mencapai kodrat ilahi? Tapi yang jelas yang bisa dijawab,
Atau jawabannya kira-kira seperti ini. Ingat, Tuhan itu punya tatanan ya, dan tatanannya itu adalah Allah adalah Allah yang berproses. Jadi kenapa Tuhan Yesus nggak langsung diturunin pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Ingat, Allah itu adalah Allah yang berproses. Oke, kita kembali ke pembahasan tadi. Kalau dikatakan berdasarkan norma umum, artinya adalah berdasarkan dekalog. Dekalog adalah 10 hukum yang diterapkan secara legalistik. Apalagi itu legalistik? Legalistik artinya adalah melakukan hukum sesuai dengan bunyinya. Kalau hukum berbunyi jangan membunuh, artinya tidak menghabisi nyawa seseorang dengan pembunuhan. Kalau hukum berbunyi jangan berzina, artinya tidak melakukan hubungan badan dengan seseorang yang bukan pasangan sahnya atau belum disahkan secara hukum agama. Tetapi dalam perjanjian baru, kalau tadi dalam konteks perjanjian lama, perjanjian baru, dalam konteks perjanjian baru, kebencian atau membenci sudah termasuk kategori membunuh. Dan memandang lawan jenis dengan penuh birahi atau hasrat seksual sudah termasuk berzina. Jadi, standarnya, tingkatannya berbeda ya. Tingkatannya berbeda. Ya, orang perjanjian lama, orang Israel yang hidup sebelum ada Tuhan Yesus nggak bisa dituntut seperti kita. Karena mereka tidak punya fasilitas untuk bisa dikembalikan ke rancangan semula. Jadi sia-sia kalau narasi menjadi sempurna diberikan kepada umat perjanjian lama kalau tidak ada penebusan, kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada Injil, tidak ada penggarapan akan firman Tuhan melalui segala peristiwa hidup. Tentu penggarapan Tuhan ini harus saling bekerja sama dengan firman, dengan Roh Kudus. Nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Seandainya Roh Kudus dikasih tapi belum ada penebusan nih, sama aja bohong. Seandainya ada penebusan tapi nggak ada Injil, nggak ada Roh Kudus, sama juga bohong. Jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Atau bisa disebut juga paket ya. Paket. Umat perjanjian baru adalah umat yang harus hidup berdasarkan kesucian Allah. Jangan bingung dengan kata kesucian Allah ya. Kesucian Allah artinya adalah segala tindakan yang kita lakukan sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itu kesucian Allah. Sekali lagi, berdasarkan kesucian Allah artinya tindakan yang kita lakukan sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Jadi standar kesuciannya beda. Kalau umat perjanjian lama sucinya ya jangan berzina, ya jangan melakukan hubungan badan. Tapi kalau standar kesucian umat perjanjian baru atau seperti yang Allah kehendaki semula, sampai titik batiniah ya, digarapnya. Untuk bisa memiliki kemampuan selalu bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, tidak cukup melalui pembinaan atau pendidikan oleh sistem agama atau manusia, tetapi harus dikerjakan oleh Roh Kudus atas mereka yang mengasihi Allah. Ulang nih ya. Untuk memiliki kemampuan selalu bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, tidak cukup melalui pembinaan atau pendidikan oleh sistem agama atau manusia. Ya bisa. Orang berdasarkan pikiran perasaan Allah, tetapi harus dikerjakan oleh Roh Kudus atas mereka yang mengasihi Allah. Jadi kalau dibilang mengasihi Allah itu apa? Mengasihi Allah adalah orang yang bersedia untuk digarap sampai kodratnya itu benar-benar berubah ya. Jadi kodrat manusia digantikan dengan kodrat ilahi. Kalau orang percaya tidak berjuang untuk menekan kodrat ilahi, dia tidak bisa disebut sebagai mengasihi Allah. Jadi Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia artinya adalah orang yang bersedia untuk digarap sampai pada titik sempurna atau memiliki kodrat ilahi. Nah, sekarang kita bahas penggarapan oleh Roh Kudus. Penggarapan Roh Kudus tersebut bisa sampai pada tingkat di mana kodrat seseorang diubah dari kodrat manusia, human nature, berubah menjadi kodrat ilahi atau divine nature. Perubahan kodrat ini bersifat permanen. Nah, ini penting nih.
Perubahan kodrat ini bersifat permanen. Jadi kalau kodrat dosa itu tinggal permanen di dalam diri kita karena kita belum mengenal hukum roh kehidupan atau cara hidup Tuhan Yesus. Sama halnya ketika kita sudah memiliki kodrat ilahi, ini diibaratkan seperti point of no return ya. Jadi kalau kita di kodrat dosa, ya nggak bisa balik, ini permanen ini. Kalau nggak ada fasilitas untuk membantai kodrat dosa itu ya permanen. Karena bersifat seperti hukum alam, ius naturalis, seperti hukum gravitasi. Apa yang kita lempar ke atas, pasti mau tidak mau jatuh ke bawah. Kita nggak bisa melawan hukum. Kecuali hukum dilawan dengan hukum. Hukum dosa dilawan dengan hukum kesucian Allah. Atau hukum roh kehidupan yang adalah cara hidup Tuhan Yesus. Sekali lagi perubahan kodrat ini bersifat permanen. Apa tuh maksudnya Kak? Point of no return. Jadi kalau orang udah berkodrat ilahi, atau dikatakan dia sudah lahir baru, sebetulnya bukan dia tidak bisa melakukan dosa, dia nggak mau, gimana bahasanya? Bukan dia nggak bisa melakukan dosa lagi, tapi dia sampai pada titik tidak mengingini dosa lagi. Nah ini disebut perubahan selera jiwa, atau apa? Perubahan selera jiwa atau apa? Lahir baru ya. Perubahan selera jiwa atau paranoia. Perubahan selera jiwa, paranoia, pergeseran pikiran, perasaan itu sama. Jadi inilah yang dinamakan dengan sempurna. Jadi kalau orang memiliki kodrat ilahi, perubahan kodrat ini bersifat permanen dan inilah yang dinamakan sempurna. Sempurna. Tentu bukan sempurna menurut cara pandang manusia ya. Jadi kalau kita mengenakan, kata orang nggak ada manusia yang sempurna, nobody perfect. Iya, benar. Nggak ada manusia yang sempurna menurut versi manusia. Tapi yang kita sedang kejar adalah sempurna menurut sudut pandangnya Tuhan. Di mana dalam segala geraknya orang percaya menyenangkan hati Bapa karena melakukan kehendaknya. Sekali lagi ya, di mana dalam segala geraknya orang percaya menyenangkan hati Bapa karena melakukan kehendaknya. Jadi baik kamu makan, baik kamu minum dan melakukan segala sesuatu, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan artinya menyukakan hatinya. Menyukakan hatinya. Dan ini merupakan proses yang panjang. Jadi kalau teman-teman berpikir dengan ikut komsel, terus maksudnya beberapa kali komsel terus mengharapkan perubahan yang signifikan, apalagi perubahan kodrat ilahi, itu nggak mungkin ya. Kita aja kalau belajar matematika aja, misalnya kita taruhlah seminggu belajar 3 kali, belum jago. Sama kayak olahragawan latihan cuma seminggu 3 kali, nggak bakal jago. Nah ini apalagi dalam konteks kodrat ilahi ya. Berarti kalau ngomong kodrat ilahi yang dipersoalkan adalah kekekalan ya. Sekali lagi, kodrat ilahi merupakan proses yang panjang. Memiliki karakter ilahi itu proses yang panjang. Kodrat ilahi dapat menempatkan manusia atau memberi kemampuan manusia untuk dapat mengerti kehendak Allah. Kodrat yang diubah berarti pola berpikir yang diubah sama sekali. Filipi 2 ayat 5-7. Setelah mengerti kehendak Allah, maka barulah seseorang dapat melakukan kehendak Allah dengan benar. Setelah mengerti kehendak Allah, sekali lagi ya, maka barulah seseorang dapat melakukan kehendak Allah dengan benar. Jadi tidak kebetulan kalau kata pertobatan dalam Perjanjian Baru itu metanoia, artinya perubahan cara berpikir. Orang itu berubah karena 2 hal sebetulnya. Satu karena pikirannya diubah, atau 2 karena hatinya disakiti ya, atau hatinya tersakiti ya. Tinggal pilih aja mau yang mana. Kalau yang kedua lewat masalah, kalau yang pertama lewat belajar. Jadi orang berubah lewat 2 hal.
entah pikiran yang diubah atau hatinya yang terluka ya, atau masalah. Orang pasti berubah tuh. Kayak kentang direbus yang tadinya karakteristiknya apa menjadi apa, terus telur direbus yang tadinya apa menjadi apa, yang tadinya cair menjadi keras. Itu semua tergantung sebenarnya sudut pandang ya, sudut pandang. Tapi orang juga bisa berubah lewat masalah. Masalah itu seperti air panas ya kalau diibaratkan dalam contoh tadi. Terus kalau ditanya Kak Obed mau jadi seperti apa? Mau jadi telur apa kentang? Saya mau jadi kopi, melebur, wes. Bercanda. Kan nggak ada kan opsi ini ya, nggak ada opsi kopi selama ini kan. Adanya kentang sama telur. Bosen saya bilang. Kasihlah yang baru lah, apa ke, Thai tea ke. Kalau saya pilih kopi ya, kopi itu melebur ya. Melebur. Nggak ini contoh yang absurd. Nggak usah diambil contoh ya. Nggak usah dijadiin contoh maksudnya. Tadi sampai mana kita ya? Oke. Perubahan kodrat ini sama dengan pengalaman kelahiran baru. Jadi kalau dibilang orang mengalami perubahan kodrat, sejatinya ini sama dengan pengalaman kelahiran baru. Hal ini hanya dapat terjadi dalam kehidupan umat pilihan perjanjian baru. Jadi kesempatan untuk mengenakan kodrat ilahi itu cuma ada dalam perjanjian baru. Dan kita hidup dalam perjanjian baru. Dan celakalah orang yang tidak menyadari itu. Ini bukan gimana ya saya ngasih taunya. Kan kalau komsel ada orang mandang, yang penting gue tahu materinya. Dia tidak mempersoalkan ini sampai pada titik hidup gitu. Masih mempersoalkan pembahasan ini dengan serius mengenakan dalam hidupnya. Dia cuma sekedar tahu, iya gue tahu kok kita harus mengenakan kodrat ilahi, tapi tidak bersungguh-sungguh untuk berjuang menekan kodrat ilahi, hanya mengisi kepalanya dengan informasi tentang kebenaran. Nah, ini dua hal yang berbeda ya. Nah, saya sedang cari cara gitu untuk menyadarkan, baik menyadarkan diri sendiri maupun menyadarkan orang lain. Jangan sampai kepala kita penuh tapi kita nggak berubah gitu. Maksudnya secara nalar kita tahu, kita cukup menguasai doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran, tapi kita nggak berubah. Waduh, gimana itu? Saya sih mengacu pada Matius 7 ya, ayat 21. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Matius 5 ayat 20. Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. 1 Korintus 13 ayat 3. Sekalipun kamu membagikan segala sesuatu yang ada padamu, bahkan memberi dirimu untuk dibakar, kalau nggak punya kasih, nggak ada gunanya. Wow, amazing ya. Ayat ini ayat yang sering kita dengar, tapi nggak tahu deh apakah kita sudah mendapat insight-nya. Jadi sekali lagi, perubahan kodrat ilahi itu proses yang panjang. Capek dong Kak, ya capek. Yang menang itu yang bertahan. Jikalau anak manusia datang untuk kedua kalinya di bumi ini, adakah ia mendapat jikalau anak manusia datang untuk kedua kalinya, adakah iman yang ia dapati di bumi ini? Ini kan berarti bicara endurance, ketahanan ya. Ada orang yang bagus gitu, pertumbuhan rohaninya di awal, ada orang yang bagus di pertengahan, ada orang bagus di akhir. Tapi percuma kalau bagus di awal, bagus di tengah, terus kan ada orang punya prinsip gini. Teman saya sih, jadi teman saya bilang gini, yang penting itu endingnya bos. Kacau saya bilang. Jadi ini ngomongin dalam konteks HP gitu. Jadi dia sering diledekin gara-gara HP-nya jelek ya. Terus dia bilang, yang penting endingnya bos. HP gue iPhone gitu. Ini kenapa saya jadiin contoh? Saya mau ambil kata endingnya gitu. Yang penting endingnya bos. Gak semua orang dapat kesempatan yang sama loh 2 kali. Kesempatan, nah ini bedain tolong ya. Kesempatan mungkin datang berkali-kali. Tapi kesempatan yang sama tidak mungkin datang 2 kali.
Pikirkan baik-baik tuh. Kesempatan bisa datang 2 kali. Tapi kesempatan yang sama tidak mungkin datang 2 kali. Jadi orang yang menghujat Roh Kudus itu adalah orang yang menolak untuk dipertobatkan. Jadi kalau Roh Kudus udah malas ngomong, waduh dicuekin, nggak ada kesempatan lagi. Nggak ada kesempatan yang sama lagi. Kita ditegur, nggak berubah. Ditegur lagi nggak berubah. Terus dikasih masalah. Nah ini kan kesempatan ya. Terus dikasih kesempatan untuk berkomunitas, tapi dia nggak mau gitu. Nah ini kan kesempatan. Dia dapat banyak sekali kesempatan, tapi kan kesempatan yang datang tidak selalu sama. Nah ini harus dipikir baik-baik ini. Jadi ya makanya kenapa Tuhan Yesus bilang di Lukas, kalau orang yang mau ikut dia itu seperti diibaratkan orang yang seperti ingin mendirikan sebuah menara. Hitung dulu anggarannya. Semua atau nggak usah sama sekali. Berat juga sih ngomong kayak gini. Sekali lagi ya, jangan cuma memenuhi pengetahuan teologi di kepala doang. Saya udah melewati tahap itu masalahnya, dan saya kesel gitu, kok lama gitu terjebak di situ gitu. Ya semoga teman-teman nggak setelah saya bilang kayak gini jangan terjebak ke hal yang sama gitu. Tapi fokusnya gimana nih? Materi-materi yang kita pelajari betul-betul kita gumuli, kita lakukan dalam hidup ini sehingga hidup kita berubah. Ini yang penting. Terakhir nih, Roh Kudus menuntun orang percaya melalui proses yang panjang sampai orang itu mengalami kelahiran baru. Ingat hora kronos kairos, Roh Kudus bekerja lewat itu. Roh Kudus menggarap lewat itu, hora kronos kairos. Tidak semua kesempatan datang 2 kali. Mungkin kesempatan datang berkali-kali, tapi tidak semuanya datang sama kesempatannya. Kelahiran baru merupakan titik awal perjalanan di mana kodrat ilahi ditemukan. Jadi jangan bosan-bosan gitu. Ikut komsel, ikut ibadah gabungan, ikut PA, belajar firman secara pribadi saat teduh. Apapun situasinya, apapun masalahnya. Jangan bosan-bosan. Karena yang menang, sekali lagi, orang yang menang dalam perlombaan yang diwajibkan adalah orang yang bertahan. Orang yang menang. Jadi kalau dikaitin nyambung, perlombaan yang diwajibkan itu apa sih? Kalau saya tanya. Perlombaan yang diwajibkan itu kan bicara berlombaan ketaatan. Perlombaan iman. Ulang. Kalau bicara soal perlombaan yang diwajibkan, kan perlombaan yang diwajibkan itu kan perlombaan iman. Perlombaan ketaatan. Iman artinya penurutan terhadap kehendak Allah. Kalau Tuhan Yesus datangnya kedua kali, masih ada nggak orang yang didapatin punya penyerahan diri sama dia sepenuhnya? Sekali lagi ini bicara ketahanan. Ketahanan itu bicara apa? Ada yang bisa tebak ya? Kalau saya bilang ketahanan berarti bicara apa tuh? Jangan bahasa Inggris ya. Saya nggak butuh bahasa Inggris ya. Kalau bicara ketahanan. Oke, boleh konsistensi. Tapi ada hal lain lagi tuh. Kalau bicara ketahanan berarti bicara apa? Kita bisa serius, kita bisa pinter belajar sendiri, tapi kita nggak bisa bertahan lama. Waduh, ini udah jelas banget cluenya ya. Wah, gimana ceritanya Kak Obet? Oh ya Kak Obet, sorry aku baru gabung. Oke. Pakai laptop soalnya. Oke, udah. Komitmen Kobet. Komitmen. Aduh, komitmen tidak cukup. Soalnya aku pakai laptopnya punya temanku sih. Komunitas. Karena aku lagi di Komunitas. saya nggak ada. Oke, ini saling melengkapi jawabannya, bagus ya. Nggak ada yang salah sih jawabannya. Tadi Noel jawab apa? Konsistensi. Konsistensi, dan jawab komitmen. Joshua Sirait jawab komunitas. Ada lagi yang mau nambahin? Gak ada? Yehuda, mau nambahin Yehuda? Sorry tadi apa ya Kak Obet? Ketinggalan belum.
Gue titik ketinggalan. Tadi saya bicara apa? Saya juga lupa nih. Enggak, ini beneran lupa. Iya Kak, soalnya aku tadi lagi di jalan. Endurance dalam perlombaan yang Bertahan. diwajibkan. Oke. Kita butuh apa kalau bicara ketahanan itu bicara apa? Ketahanan itu bicara tentang bicara tentang sesuatu yang bisa ditahan. Kalau bicara apa? Tahan uji, itu berarti apa tuh? Tahan uji. Oh enggak, maksudnya kakak videonya gimana? Nggak bisa juga Kak. Tahan uji. Pencobaan. Pencobaan. Kalau bicara pencobaan berarti apa tuh? Kenapa orang bisa tahan uji pada saat dicobai? Apa ya? Kalau soal itu Sebetulnya saya mau ringkas jawabannya menjadi dua nih. Tadi udah satu berhasil jawab nih, komunitas. Satu lagi nih. Satu lagi. Jadi endurance itu, ketahanan itu bicara soal tadi satu komunitas ya. Kita harus punya komunitas supaya kita bisa jalan bareng lama. Yang lainnya adalah Belajar sepemahaman. Apa ya clue-nya? Oke lah, ketekunan lah. Udah saya kasih tahu tuh. Jadi ketekunan itu berarti bicara soal dalam konteks pertumbuhan ya. Jadi kenapa orang itu bisa endurance-nya panjang, kenapa bisa tahan lama? Karena dia tekun merenungkan firman Tuhan. Atau dengan kata lain dia bertumbuh. Terus yang kedua dia harus berada dalam satu komunitas. Kak, itu gimana Kak kalau yang loncat-loncat gitu Kak? Konversi, suka konversi. Saya udah pernah jelasin ya. Kalau awal-awal ya nggak apa-apa kamu mau cari komunitas yang menurut kamu bisa buat kamu bertumbuh. Tapi kalau terus loncat-loncatan hilang-hilangan gitu ke banyak komunitas, saya bingung gitu memastikan pertumbuhannya dari mana gitu. Jadi yang pertama sekali lagi bicara soal ketekunan, menimbulkan tahan uji. Ketekunan di situ dalam konteks pertumbuhan ya. Pertumbuhan itu artinya pergantian cara pandang yang salah dengan kebenaran. Nah, kita harus tekun nih belajar kebenaran. Terus yang kedua komunitas. Komunitas itu adalah wadah kita untuk bersekutu, wadah kita untuk saling, untuk menyatakan kasih. Makanya Amsal bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi sama-sama, misalnya sama-sama orang dalam komunitas terus berantem. Nah ini besi menajamkan besi, karena dua-duanya sama belajar firman. Tapi kalau orang yang nggak belajar firman, waduh susah juga ya. Jadi sebetulnya komunitas itu saling menajamkan ya di dalam komunitas. Dan kalau kita udah menemukan satu komunitas yang membuat kita bertumbuh, stay di situ. Kalau kamu merasa kamu nggak bertumbuh ya waktu kamu ya terbagi-bagi gitu. Prioritas kamu terbagi-bagi. Ngerti nggak nih yang saya maksud nih? Saya dulu kayak gitu tuh. Ikut banyak komunitas gitu, komunitas rohani gitu ya. Komsel. Terus setelah dipikir-pikir lagi, buat apa ikut banyak-banyak ya? Ya nggak jadi serius gitu. Jadi nggak jadi serius, ngerti nggak maksudnya? Karena kita fokusnya banyak, jadi nggak serius gitu. Tapi kalau fokus ke satu bidang kayak Noel, misalnya Kempo gitu, atau Kempo, jago. Kayak Jan gitar ya. Yosua apa nih bakatnya? Matematika nih Yosua nih kayaknya. Ya udah kan kelihatan musik ya. Kalau kita fokus ke bidang itu aja jago. Sama, pertumbuhan juga. Kita fokus ke banyak nih. Terus pikiran kita terbagi-bagi, tenaga kita terbagi-bagi. Jadinya nggak jelas gitu. Makanya nanti semoga
tulisan paranoianya saya lagi coba susun ulang nih, konversi versus transformasi. Nanti didengar lah untuk lanjutan pembahasan ini ada di paranoia. Oke, hari ini cukup sekian. Sampai sini ada yang mau nanya nggak nih? Kalau nggak ada, amin. Gimana caranya punya spirit atau gairah permanen? Waduh, ini susah ya. Tadi Noel apa aja tuh bilang komitmen tuh. Sebetulnya enak gak enak harus dilakuin ya, apapun situasi kita. Kan kadang kalau ada masalah, ada benturan, kita jadi malas merenungkan, jadi malas sate gitu. Konsisten aja. Caranya supaya bisa komitmen gimana Bang? Nah itu pertanyaan berikutnya kan. Komitmen itu kan enak gak enak dibuat. Ikutin aja kegiatan yang kita tawarin. Karena kegiatan yang kita tawarin, ya oke, saya buka deh. Kan biasanya orang buat program dulu baru ngundang orang. Tapi kalau di KGB kita lihat orangnya baru buat program. Nah, dengan argumen ini saya mau bilang bahwa program yang udah dibuat di KGB itu sebetulnya sesuai dengan karakteristik kita masing-masing. Yang pada akhirnya nanti membuat kita bertumbuh. Ingat ada tingkatan komitmen ya. Ada orang yang belum percaya, ada simpatisan, ada jemaat, ada murid, ada aktivis. Nah, ini sesuai dengan tingkatan komitmen kalian nih. Ikutin aja kegiatan yang kita kasih. Kalau kalian misalnya rajin, misalnya kalian masih di tahap jemaat gitu, di jemaat, orang belum percaya, simpatisan jemaat, kalian ada di tahap jemaat, ya serius aja di kegiatan yang ditawarin untuk jemaat. Nanti lama-lama kan kamu komitmen ya, kamu serius, kamu tertarik, kamu tergila-gila untuk belajar kan. Nanti lama-lama tingkatan komitmen kamu naik, jadi murid itu kan suka belajar. Dari suka belajar kan pemahamannya mulai banyak. Dengan pemahamannya mulai banyak, dia punya kesadaran untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Nah, terus Tuhan kasih karunia pasti. Nah, baru dia naik lagi tingkat komitmennya, jadi aktivis. Jadi caranya buat komitmen gimana? Ikutin aja kegiatan yang kita tawarin. Nanti kita bisa punya gairah panjang. Tentu itu bicara konsistensi ya. Kalau bilang gairah atau spirit yang permanen, nggak bisa kita punya kalau kita nggak membangun setiap hari. Nggak bisa itu. Sama kayak point of no return ya. Itu sebetulnya titik tidak balik itu gairah yang permanen itu. Titik tidak balik. Cuma untuk sampai titik tidak balik itu kan butuh proses yang panjang ya. Butuh proses yang panjang. Tadi udah dijelasin juga. Sampai mencapai titik tidak balik atau pertanyaan Yusuf tadi apa? Spirit atau gairah permanen untuk melakukan kehendak Allah. Aku mau ke bawah dulu. Jadi harus ada kebenaran-kebenaran yang menguasai diri teman-teman. Sampai pada titik teman-teman nggak mengingini apa-apa lagi, nggak mengingini siapa-siapa lagi. Ini bukan mati rasa, bukan ansos, enggak. Tapi kita benar-benar tidak bisa dibahagiakan oleh apapun dan siapapun lagi kecuali Tuhan. Jadi kita nggak gampang kecewa dan kita tidak membuat orang lain kecewa. Gitu ya. Jadi tetap ikutin kegiatan yang kita tawarin, tetap belajar kebenaran di rumah saat teduh. Nah, yang sering dibilang ya, sering dinaikin. Saat teduh, renungkan firman, berkomunitas. 3 ini nih obatnya nih. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Cukup? Oke, kalau cukup, amin nih. Kalau ada yang masih mau tanya, silakan. Aku mau tanya dong. Oke. Aku mau tanya nih, menurut kau, ini kan selama ini kan kita kita udah kayak belajar kebenaran dong, tapi kita masih kayak kita masih membangun filosofi yang dibangun dari gereja lokal kan.
Nah, ada tuh Suaranya putus-putus kita ya tuh udah. kayak ke disco. Nah, habis ke disco karena perbedaan apa? Misalnya nih manusia Tritunggal kan, Tritunggal misalnya Allahnya ada satu, tapi ada yang bilang Iya. Tuhannya tiga. Ini pertentangan banget kan. Nah, apa sih reaksi kita sebagai orang percaya bisa menghadapi orang-orang yang seperti itu, Kak? Oke. Sebetulnya ini sama dengan pertanyaan kita ikut gereja lokal terus nemu komunitas yang lain yang ajaran yang berbeda gimana. Saya sih jawabnya simpel aja ya. Saya jawab pakai apa itu kebenaran yang murni. Kebenaran yang murni satu, dia merubah orang. Tapi Kak, pengajaran yang salah juga bisa merubah orang, betul. Makanya kita butuh karakteristik yang kedua. Firman yang murni artinya adalah firman yang membuat orang itu semakin mencintai Tuhan dan tidak mengingini dunia ini lagi. Jadi kalau dua hal ini kira-kira kayak misal satu, merubah nggak nih? Kalau nggak ngerubah ya berarti ada yang salah dengan ajarannya atau ada yang salah dengan diri kita. Terus yang kedua harus diperhatiin. Ajaran ini semakin membuat kita mencintai Tuhan dan meninggalkan dunia atau membuat kita semakin nyaman. Kalau membuat kita semakin nyaman kayak pengajaran tentang mukjizat berkat dan sebagainya, ya kita dikasih rasio ya sekali lagi. Kenapa kita juga dikasih kesempatan sama Tuhan untuk gabung sama komunitas yang pengajarannya berbeda gitu dengan gereja kita. Jadi saya jawabnya sederhana aja, simpel. Apa itu kebenaran yang murni? Kita dikasih rasio ya, kita dikasih akal untuk membandingkan. Jadi aku pakai zoomnya double. Jadi di laptop teman videoku nggak kelihatan. Jadi aku pakai HP sekalian. Oke. And then? Nggak ada, Kak. Itu aja. Oke. Thank you, Kak. Oke. Semoga nanti di kesempatan mendatang pertanyaan ini udah bisa kejawab ya. Jadi gimana Kak kalau ada gereja yang menekankan minyak anggur, terus gereja yang lain menekankan hal yang lain lagi? Paulus negur Timotius, jangan ajarin kebenaran itu setengah-setengah. Jangan ngajarin sebagian, tapi ajarin semua. Ingat, sesat itu bukan hanya bicara sesat sama sekali, tapi juga tidak lengkap. Jadi kebenaran itu harus benar, dan yang kedua harus lengkap diajarinnya. Terus ingat, kebenaran yang murni itu apa? Kalau dua ini nggak ada ya udah. Kita udah belajar nih sekarang. Kalau dua ini tidak ada nih, tidak membuat kita berubah, tidak membawa perubahan kita untuk semakin mencintai Tuhan dan meninggalkan dunia. Satu kata, tinggalin. Kalau nggak sayang habis waktu kita. Gitu ya. Wah, kejam Kak. Ya, kalau kamu masih pelayan di situ juga nggak apa-apa. Kamu yang mewartakan firman di situ nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dalam konteks bertumbuh ya, aduh. Kita harus tetap jadi berkat, tapi juga jangan jadi batu sandungan gitu. Jangan ngutuk-ngutukin gereja kita. Mentang-mentang kita udah nggak di situ lagi ngatain sesat, enggak. Jangan ngatain sesat. Kan di dalamnya ada orang-orang yang tulus juga. Tuhan masih menyisakan orang-orangnya kok. Gitu. Oke. Sampai sini semoga pertanyaannya terjawab ya. Kalau ada yang kurang puas boleh diinterupsi. Sekali lagi saya tanya, kalau nggak ada yang mau tanya, kita akhiri pertemuan ini. Kita nyanyi baru kita berdoa. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Kita sebelumnya mau nyanyi baru kita berdoa. Ada yang mau request lagu nggak? Oke, saya lupa bilang amin. Amin. Ada yang mau request lagu?